Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya, meskipun di rumah aja ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari buku kita pelajaran yang ke-10 ya, yaitu cara hidup peserta perjamuan Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali berkumpul secara online untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, dan Tuhan terus memelihara kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari, kami renungkan ini boleh terus menguatkan iman kami dan terus memotivasi kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pelajaran yang ke-10 ya, cara hidup peserta perjamuan Tuhan ya. Pelajaran yang sebelumnya mengenai pembaptisan ya. Sekarang kita akan belajar peserta ya perjamuan Tuhan ya. Kita ketika ada perjamuan Tuhan ya, kita sebagai peserta bagaimana seharusnya hidup kita sebagai peserta perjamuan Tuhan. Dan pelajaran ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 ya. Dan ayat hafalannya ya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut firman Tuhan ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain ya. Nah, 1 Korintus 10 itu adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ya. Dan ini ya memberi peringatan kepada umat Tuhan ya. Jadi ini ketika diambil sebagai ketika bangsa Israel di sini ya, dengan judul Israel sebagai suatu peringatan ya. Nah, tapi berhubung ayat yang akan dibaca ini banyak ya, saya akan membagi ya ayat-ayat ini ya berdasarkan dihubungkan dengan bagaimana hidup peserta perjamuan Tuhan ya. Nah, jadi upacara agung yang kedua ya, perjamuan Tuhan ya, ini merupakan peringatan akan karya pengorbanan Yesus Kristus ya, yang tubuhnya tercabik-cabik yang dilambangkan dengan roti, dan darahnya yang tercurah dilambangkan sebagai anggur ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah suatu perintah ya Tuhan Yesus ya. Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 19 ya. Di sini ya dikatakan ya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah, itu ya. Jadi Tuhan Yesus ya memerintahkan ya untuk melakukan ya perjamuan ini. Jadi perjamuan ini dilakukan ya sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan ya, sebelum penderitaannya ya. Jadi Tuhan Yesus minta ini supaya dilakukan sebagai peringatan ya. Jadi ya kita umat Tuhan itu melakukan perjamuan Tuhan ya sebagai peringatan akan karya penyelamatan ya Yesus ya. Nah, sekarang ya bagaimana ya
hidup ya sebagai peserta perjamuan Tuhan ya. Nah, bagaimana kita hidup ya? Nah, pertama ya dikatakan di sini ya, dan dalam buku kita ya, pertama yaitu meninggalkan hidup yang lama. Ya. Nah, jadi di sini ya saya bacakan ya 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ya, yang berhubungan dengan ini ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani dan yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, itu ya. Nah, jadi ya kita sebagai peserta perjamuan Tuhan ya, kita harus hidup meninggalkan hidup yang lama. Jadi ini dikasih contoh ya, bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel itu ya, ini ketika mereka keluar daripada Mesir ya, dari Mesir ya, bangsa Israel itu telah mengalami kasih karunia Allah di sini dikatakan ya, dalam peristiwa keluaran ya. Mereka di sini dikatakan ya, di dalam ayat 1 ya, mereka telah dibebaskan dari perbudakan ya. Terus mereka dalam ayat 2 dibilang mereka itu telah dibaptis ya dalam awan ya. Terus mereka juga dipelihara Allah di padang gurun ya. Terus mengalami persekutuan erat dengan Kristus ya. Kendati demikian ya, dengan berkat-berkat rohani yang mereka terima ini ya, tetapi sebagian besar dari mereka itu ya gagal menyenangkan Allah ya, sehingga dibinasakan di padang gurun ya. Mereka kehilangan hak sebagai umat pilihan dan tidak dapat memasuki tanah perjanjian ya. Di sini dituliskan di dalam Rasul Paulus ya, ada hal yang dilakukan oleh umat Israel yang tidak berkenan dan dihukum Tuhan ya. Ya, mereka itu menyembah berhala ya, mereka melakukan percabulan, mereka mencobai Tuhan, mereka itu bersungut-sungut ya. Nah, jadi itu ya, kita ya sebagai peserta perjamuan Tuhan, kita harus meninggalkan hidup kita yang lama ya, kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Dan kita harus memancarkan kehidupan yang baru ya, meninggalkan hidup yang lama ya. Yang kedua ya, sebagai hidup ya peserta perjamuan Tuhan ya, kita harus tangguh menghadapi pencobaan ya. Itu diambil dari ayat selanjutnya ya, ayat 12 dan 13 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itu ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini ya, kita akan selalu menghadapi pencobaan ya. Pencobaan yang berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan ya, supaya kita tuh jauh dari Tuhan ya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan ya perlu hati-hati ya dan tangguh ya, karena di sini juga Tuhan dibilang ya, Tuhan ini memberikan jalan keluar ya. Dikatakan bahwa di sini ya Tuhan, pencobaan itu adalah pencobaan biasa ya, tidak melebihi kekuatan kita ya. Terus Tuhan Allah setia ya, dan dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya. Dan terus kalau kita dicobai ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya ya. Jadi sebenarnya ya ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan ya, kita berserah kepada Tuhan ya. Dan itu justru dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ya, kita akan mengalami ya kesetiaan ya, kita akan merasakan ya kesetiaan Tuhan ya, betapa Tuhan telah setia ya. Tuhan telah membuktikan ya bahwa ketika kita ada di dalam pencobaan itu dan kita bisa melewatinya, kita bisa merasakan ya, betapa Tuhan telah setia ya di dalam kehidupan kita. Kemudian ya kita lihat lagi ya, di sini ya, yang ketiga ya, hidup peserta perjamuan Tuhan ya, yaitu senantiasa mengucap syukur ya. Nah, ada di dalam ayat 14-17 ya, saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, jadi cara hidup yang ketiga bagi seorang peserta perjamuan Tuhan adalah senantiasa mengucap syukur ya. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan ya, sesungguhnya itu adalah ucapan syukur yang tidak terhingga ya, karena karya Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan kita sedang membangun hubungan yang erat ya, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus ya bagi kita ya, orang yang berdosa. Nah, terus yang keempat ya, cara hidup yang keempat ya, bagi seorang peserta perjamuan Tuhan adalah fokus kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita ayat selanjutnya yaitu dari ayat 18-24. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau apakah berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita ya cara hidup kita sebagai peserta perjamuan Tuhan yaitu fokus ya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi maksudnya itu adalah hanya Yesus yang menyelamatkan ya, bukan roh-roh jahat ya. Jadi orang yang percaya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ya, di sini ya dikatakan di situ ya. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga cawan dari roh-roh jahat ya. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh menduakan Tuhan ya. Jadi kita harus fokus ya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi roh-roh jahat di sini ya nggak tentu mungkin kita mendewakan yang lain gitu ya. Kita mendewakan materi ya. Kita lebih fokus kepada pokoknya kepada hal-hal yang lain ya. Nah, itu kita nggak boleh, tapi fokus kita ya hanya kepada Tuhan Yesus. Terus yang kelima ya, atau yang terakhir ya, cara hidup ya seorang peserta perjamuan Tuhan adalah yang tidak menjadi batu sandungan. Nah, ya saya bacakan ya, ini dari ayat 25 sampai 33 ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat ya. Jadi nah itu ya, jadi kita lihat ya di sini ya. Jadi di dalam ayat ini ya, mau mengatakan bahwa setelah orang percaya dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Yesus ya, Paulus tegaskan untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita supaya banyak orang diselamatkan ya. Salah satunya adalah supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum percaya atau baru memulai percaya.
dari latar belakang yang berbeda, ya, yang di sini khususnya membahas soal makanan, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya kita makan, mungkin kita ya orang Tionghoa gitu kan, dulu ya kan ada ada sembayangan gitu ya, kita tidak mengikuti sembayang itu ya, tetapi mereka menaruh saji-sajian di atas meja ya. Ada banyak sih makanan di atas meja itu ya. Mereka sembayang ya, meskipun kita orang Kristen, kita nggak melakukan sembayangan itu ya. Yang orang-orang yang masih percaya, mereka melakukan sembayangan itu. Dan setelah itu semua selesai ya, itu dibenahin ya. Dulu kan dibenahin, terus udah gitu biasanya tuh dicampur ya di dalam tempat gitu ya, terus dipanasin lagi gitu. Nah, kita orang Kristen ya, sepanjang hal itu tidak menjadi batu sandungan ya, kita bisa makan, kita makan aja makanan yang sudah dicampur, yang sudah dipanaskan itu ya, makanan persembahan itu. Tetapi kalau misalnya makanan persembahan itu membuat orang menjadi ada timbul keraguan-raguan, ataupun mereka berpikir, loh kok orang Kristen makan persembahan yang sudah dikhususkan ya buat dewa-dewa mereka, buat orang-orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, mendingan kita jangan makan ya dalam hal seperti itu ya. Jadi kita lihat situasi ya. Jadi maksudnya supaya jangan kita membuat orang lain menjadi ragu ya, menjadi menjadi berpikir menjadi berpikir yang tidak baik gitu, yang seolah-olah kita tidak sesuai kehidupan kita. Jadi, dan hal itu menjadi syakwa sangka, dan hal itu malah akan menjadi batu sandungan ya. Nah, jadi jangan kita melakukan hal itu ya, kalau hal itu ya tidak baik ya buat orang lain ya. Meskipun buat kita itu nggak apa-apa ya, tapi kita lihat juga ya orang-orang lain ya. Nah, jadi itu ya maksudnya ya. Nah, jadi ya kesimpulan dari pelajaran kita ya di sini ya, jadi ada 5 hal cara hidup yang harus ditunjukkan oleh peserta perjamuan Tuhan ya, yaitu pertama ya, meninggalkan hidup yang lama ya. Kedua, tangguh menghadapi pencobaan ya. Ketiga, senantiasa mengucap syukur. Yang keempat, fokus kepada Tuhan Yesus saja ya. Terus, dan yang kelima ya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu pelajaran kita ya. Kiranya apa yang kita pelajarin ini ya boleh menjadi berkat ya, supaya kita hidup lebih baik ya, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah akan mengakhiri ya pelajaran kita ini ya, dan mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari ini, sehingga apa yang kami pelajari ini kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi semakin mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.